Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Kampus Impian yang akan memberikan banyak informasi tentang dunia perkuliahan, baik beasiswa, penerimaan mahasiswa baru, informasi kuliah, jadwal kuliah, baik perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, politeknik, institusi, UIN dan lain sebagainya. Kali ini pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang persyaratan apa saja yang harus kalian siapkan untuk pelamar beasiswa Mahagora 2020 yang saat ini sudah buka pada tanggal 21 September kemarin hingga 4 November ya. Sebelum kakak melanjutkan video kakak kali ini, silahkan kalian klik tombol subscribe di kolom komentar bawah ini agar kakak tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya dan menginformasikan tentang beasiswa yang lain. Apabila kalian menyukai, silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman agar kalian berguna bagi orang banyak gitu. Apabila ada yang dibenarkan, silahkan tulis di kolom komentar ini ya. Kemarin sudah banyak sekali yang bertanya tentang beasiswa tunai bumi, beasiswa unggulan dan lain sebagainya. Di sini kakak akan menjelaskan bagaimana tata cara atau pendaftaran untuk beasiswa Mahagora. Jadi banyak sekali beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah baik swasta maupun negeri gitu. Di sini kakak akan menjelaskan mungkin dari kalian ingin bermanfaat ataupun ingin berminat untuk mendaftar di beasiswa Mahagora. Itu apa sih beasiswa Mahagora itu? Jadi beasiswa Mahagora merupakan salah satu program beasiswa dari Corporate Social Responsibility dari PT Mahagora. Mahagora adalah holding company di bidang bergerak di bidang makanan, food, beverage service, distribusi dan lain sebagainya. Jadi beasiswa ini jelas dari pihak swasta, jadi menguntungkan buat kalian yang ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Jadi sudah ada di biaya gitu. Persyaratan apa saja sih Kak yang harus kita persiapkan untuk mendaftar di beasiswa Mahagora ini? Jadi cukup mudah, ada beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi, itu ada 6. Yang pertama itu adalah siswa atau siswi dari kalangan yang tidak mampu yang ingin melanjutkan kuliah namun terhalang biaya dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Jadi kakak jelaskan sedikit tentang SKTM. SKTM ini bisa kalian miliki jika kalian sudah melapor ke Kades atau pihak kantor desa. Jadi silakan kalian pergi ke kantor desa, nanti akan dimintai di pertanyaan mau apa di sini dan lain sebagainya. Bilang saja kalian ingin meminta surat keterangan tidak mampu. Mungkin 5-10 menit saja sudah jadi. Misalnya ada persyaratannya adalah siswa kelas 12 SMA sederajat atau lulusan SMA sederajat maksimal 3 tahun belum kuliah. Jadi ini khusus buat adik-adik yang mungkin kemarin belum lolos SPM, SNM, mandiri ataupun sebagainya yang ingin mendaftar kuliah tetapi terkendala oleh ekonomi. Nah, ini adalah beasiswa, ada salah satu beasiswa Mahagora yang menawarkan bagi kalian kelas SMA gitu. Misalnya ada memiliki visi yang jelas dan motivasi yang kuat untuk menggapai cita-cita. Jadi sebelum kalian mendaftar, rangkaikanlah visi kalian ini mau kemana, lalu tujuan kalian kuliah itu mau kemana, lalu goal settingnya itu mau kemana. Jadi sudah jelas kalian ini. Setelah kalian mendaftarkan beasiswa nanti, kalian akan membuat planning yang akan selanjutnya membawa dampak yang begitu besar kepada orang lain. Itu jadi jangan asal kalian untuk berkuliah saja akan tapi tidak mempunyai visi ataupun tujuannya gitu. Selanjutnya adalah peserta beasiswa berencana untuk kuliah di Surabaya sesuai dengan minat dan jurusan. Jadi khusus untuk beasiswa Mahagora itu untuk anak-anak Surabaya atau area-area Surabaya gitu. Karena ini dikhususkan oleh siswa Surabaya. Jadi untuk misalnya kalian dari Jakarta, dari Lampung, dari Riau ataupun sebagainya, kalian tidak bisa mendaftar
karena itu untuk berdomisili yang ingin kuliah di Surabaya. Misalnya ada penerima beasiswa akan dievaluasi berdasarkan 2 kriteria, yaitu sebelum kalian mendaftar dan memenuhi persyaratannya adalah persyaratan yang harus kalian perlu ketahui adalah evaluasi ini berdasarkan 2 kriteria. Yang pertama, nilai akademis. Jadi nilai akademis ini bisa dilihat dari raport ataupun sertifikat piagam penghargaan. Jadi beruntung kalian yang sudah menjuarai mungkin dari tingkat nasional, internasional, baik akademik maupun non akademik, itu akan dilihat. Dan raport yang rata-ratanya mungkin di atas 8 atau 9 pun itu akan dilihat, karena ini menyangkut dari kriteria akademis gitu. Yang selanjutnya adalah keaktifan kemampuan berorganisasi. Jadi memanage waktu yang digunakan untuk berorganisasi itu sangat penting. Leadership dan berbicara di public speaking itu juga penting. Bahwasanya di sini juga akan kalian dites secara individual. Nah, gitu. Makanya kakak sarankan apabila kalian sudah di kuliahan, di bangku kuliahan ataupun di mana saja, kalian ikutlah organisasi dan berkecimpunglah di sana. Akan ada banyak manfaat-manfaat yang akan kalian petik. Jadi beberapa itulah persyaratan yang harus kalian persiapkan dan harus kalian cari untuk mendaftar di beasiswa Mahagora. Misalnya next video kakak insya Allah akan menjelaskan berkas apa yang harus kita persiapkan atau hard file-nya ini kan secara umum, secara singkat gitu. Aku sudah kakak jelaskan, dan next video insya Allah akan menjelaskan berkas-berkas atau hard file apa yang harus kita siapkan untuk mendaftar beasiswa Mahagora tahun 2020 ini. Sebelum kakak menutup videonya, bantu kakak untuk membangun channel kakak di Kampus Impian ini. Silahkan klik tombol subscribe, dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Budayakan bertanya, jangan malu, karena tidak akan dimarah untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.